tahu siang hari ini di sela-sela kesibukan para PPDS dalam rangka jaga COVID masih bisa berusaha mendengarkan petua-petua dari Ustadz Said. Ini pun. Apa Dr. Muhaimin sampun selesai itu Dr. Muhaimin belum? Sudah ini, sudah masuk. Sudah online. Nah, Dr. Muhaimin monitor. Ya. Masya Allah. Nih, mana Dr. Muhaimin mana ini? Ayo, muncul. Sudah. Monitor Dr. Muhaimin. Sudah. Masuk, Pak Dokter. Oke. Untuk sebelum kita masuk ke sesi Ustadz Said Yasna, kita dengarkan satu tilawah atau penyampaian ayat oleh Dr. Muhaimin. Ya, silakan Dr. Muhaimin. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله أتردى إن علينا للهدى وإن لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى. Dan menyebut asma Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi malam apabila menutupi cahaya siang dan demi siang apabila terang benderang. Dan demi penciptaan laki-laki dan perempuan. Sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Adapun orang yang bertakwa memberikan hartanya di jalan Allah, adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah dan bertakwa dan membenarkan adanya pahala yang terbaik yakni surga, maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Dan adapun orang-orang yang bakhil dan merasa dirinya cukup serta mendustakan pahala terbaik, maka kelak kami akan menyiapkan baginya jalan yang sulit. Dan hartanya tidak bermanfaat baginya apabila ia telah binasa. Sesungguhnya kewajiban kamilah memberikan petunjuk dan sesungguhnya kemuliaan kamilah akhirat dan dunia. Maka kami memperingatkan kamu dengan neraka yang menyala-nyala. Tidak ada yang masuk dalamnya kecuali orang yang paling celaka, yaitu yang mendustakan kebenaran dan berpaling dari iman. Dan kelak kami akan menjauhkan orang yang paling takwa dari neraka itu, yaitu yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk membersihkan jiwanya.
padahal tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat kepadanya yang harus dibalasnya, tetapi dia memberikan itu semata-mata karena mencari keridhaan Tuhannya yang maha tinggi, dan kelak dia benar-benar mendapatkan kepuasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga dengan mendengarkan ayat yang disampaikan oleh Dr. Muhammad tadi, pikiran kita menjadi semakin terbuka, hati kita semakin berkenan dan semakin diberikan hidayah Gusti Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke. Langsung saja kita ke sesi utama, ke materi yang akan disampaikan oleh Ustadz Said Yasna. Waktu dan layar kami persilahkan. Monggo Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alladzi an'ama alaina bi ni'matil iman wal islam. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin hadza nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin falahu ajruhu 'inda rabbih wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Shadaqallahul 'azim. Pesan moral Allah ini disampaikan kepada kita, hamba-hambanya yang beriman, yang yakin, yang percaya bahwasanya apapun yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, tidak ada satupun yang sia-sia bagi kehidupan umat manusia. Firman Allah ini di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 112. Adapun inti daripada peringatan Allah ini berbunyi, maka ketahuilah, man aslama, barang siapa yang benar-benar tunduk taat, aslam, patuh semata-mata kepada hukum Allah, jiwa dan raganya, tanpa reserve. Bahwa muhsin, apalagi dimanapun dia berada, selalu menebarkan kebaikan demi kebaikan. Maka dijanjikan oleh Allah, jaminannya adalah falahu ajruhu 'inda rabbih. Baginya pahala, ganjar yang mengalir terus-menerus tanpa putus. Itulah surga Allah sebagai idaman bagi hamba-hamba Allah yang beriman. Amin. Lalu bagaimana kehidupannya di dunia ini? Allah menjanjikan dengan jaminan. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bagi orang yang hidupnya siap diatur jiwa dan raganya dengan hukum aturan Allah semata, maka sudah barang tentu baginya tidak ada lagi rasa takut, resah, apalagi gelisah, bimbang, dan galau menghadapi situasi kemelut problematika hidup dan kehidupan yang ada di muka bumi. Allahu Akbar. Sungguh maha benar firman Allah. Allah jualah yang maha mulia. Yang sangat kami muliakan tentu pada Bapak, para dokter, ibu-ibu dokter, para medis, dan saudara-saudaraku sejawat PPDS bagian Paru, Hari Keluarga Besar, Jemaah Majelis Ta'lim Al-Qarinah yang mudah-mudahan dimuliakan. Dijanjikan oleh Allah keselamatan. Diberikan jaminan oleh Allah kesuksesan, kebahagiaan hidup dunia dan akhirat nanti. Amin. Puja dan puji syukur, alhamdulillah, bahwasanya setelah kita disibukkan dengan tugas kita masing-masing, terutama Bapak, Ibu, para dokter, dan Bapak, para
medis dari BPJS Paru khususnya. Sangat begitu banyak jasanya, sumbangsihnya untuk kemaslahatan perang menghadapi pandemi COVID-19 yang masih mengganas dan masih mencekam ini. Namun alhamdulillah, hanya karena iman sematalah kekuatan untuk terus-menerus mengkaji dan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tiada putus. Ini yang disebut istiqomah di dalam beribadah kepada Allah sampai kapanpun, dengan tidak melihat situasi yang macam bagaimanapun. Harapan kita cuma satu. Marhabatillah. Ingat jalan pintas menuju surga Allah. Man salaka tariqan yatlubu fihi ilman, salaqallahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang niat benar-benar untuk menuntut ilmunya Allah, agama Allah, adinul Islam ini, maka Allah memberikan jalan pintas setiap langkah kakinya, dimudahkan kemudahan demi kemudahan menuju surga Allah, baik surga di dunianya maupun surga akhirat. Mudah-mudahan upaya kita selama ini dan sejauh ini yang selalu istiqomah, hidup-hidup suburkan ta'lim ajaran Islam di lingkungan kita, keluarga besar, ta'lim Al-Karinah, bagian Paru ini senantiasa diberikan oleh Allah. Kemudahan demi kemudahan, kelancaran demi kelancaran, kesuksesan demi kesuksesan, baik sukses dunianya, apalagi sukses akhirat. Amin. Hadirin, para pemirsa, keluarga besar dari Al-Karinah, bagian Paru yang dimuliakan oleh Allah. Hari ini kita sudah berada pada kisaran hari yang ke-6. Di dalam bulan yang pertama. Di tahun baru Muharram 1442 Hijriah. Subhanallah. Berarti umur kita. Dengan pergantian tahun lama ke tahun baru ini, siapapun, dimanapun, apapun status yang kita miliki, kita semakin dekat. Semakin dekat dengan apa? Tentu saja semakin dekat dengan hisab, pertanggungjawaban, ajal dan kematian. Hari berganti hari, minggu, bulan, dan akhirnya berganti tahun yang sudah kita masuki 6 hari ini. Masya Allah. Mari kita lihat di dalam surat Al-Anbiya ayat yang ke-1 dan ke-2. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqtaraba lin-nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Ma ya'tihim min dzikrin min rabbihim muhdatsin illa istama'uhu wa hum yal'abun. Semakin dekat dan dekat saja. Hari berganti hari, bulan dan tahun berganti tahun yang digilirkan Allah kepada setiap manusia ini. Tetapi sayang, semakin dekat ajal, pertanggungjawaban, kematian manusia di hadapan Allah. Manusia ini masih banyak yang lalai. Lalai, tertipu dengan kehidupan dunia yang fana dan sesaat ini. Melupakan bekal akhirat yang abadi selamanya. Sehingga apapun nasihat-nasihat yang diberikan Allah di alam jagat semesta ini yang ada di dalam lingkungan hidup dan kehidupan kita bersama, hanya didengarkan semata, tidak berbekas, tidak melekat, tidak sampai menjadi satu pemikiran yang kuat untuk mempersiapkan hidup di seberang balik kematian. Mudah-mudahan kita yang masih diberi sisa umur hidup oleh Allah ini, sebagaimana yang dijanjikan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Khairun nas, sebaik-baik manusia. Siapakah manusia yang terbaik itu? Man tola umruhu wa hasuna amal. Orang yang diberi umur panjang sampai bisa menikmati pergantian tahun ini. Dan insya Allah tahun-tahun ke depan
sampai tujuan kita semuanya tercapai. Diberi umur panjangnya dimanfaatkan untuk selalu berbuat amal kebaikan demi kebaikan. Baik bekal untuk mencapai sukses dunia, kemenangan hidup akhirat abadi, itulah surga Allah yang menjadi idaman kita bersama nanti. Sebaliknya, wasyarun nas, sejelek-jelek manusia. Siapakah dia? Sejelek-jelek manusia adalah mentolak umruhu, diberi umur panjang, masih bisa menikmati kehidupan era tahun baru Hijriah seperti ini. Tetapi sayang, nikmat umur yang diberikan Allah, umur panjangnya ini diisi dengan perbuatan-perbuatan yang jelek. Oleh karenanya, sesuai dengan tema kita, 5 prinsip hijrah. Hijrah kemana? Tentu saja menuju kesuksesan. Tentu saja menuju kemenangan. Tentu saja menuju keberhasilan dan keridhaan Allah Subhanahu. Oleh karenanya, izinkan dalam kesempatan yang berbahagia dan singkat ini untuk menjadi satu perenungan bagi kita semua. Kita buka lebih dahulu surat At-Taubah, surat 9 ayat yang ke-20. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan 'indallah wa ulaika humul faizun. Shadaqallahul adzim. Adapun artinya adalah orang-orang yang beriman, orang-orang yang percaya, wahajaru, dan orang-orang yang selalu berhijrah, wajahadu, dan berjihad, bersungguh-sungguh, berjuang demi tegak syiarnya, aturan hukum agama Allah, adinul Islam yang mulia, dan diambalihim, tentu saja dengan pengorbanan berupa harta benda mereka lebih dahulu. Wa anfusihim, lalu dengan harta benda mereka masing-masing. Sudah tidak ada lagi rasa iman. Pasti akan dijanjikan oleh Allah. A'dhamu darajatan indallah. Maka mereka akan diberikan oleh Allah derajat, marwah, kedudukan yang sangat tinggi, yang sangat mulia. Tidak hanya di dunia, tetapi di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma amin. Nah, orang yang sudah memiliki kemampuan beriman kepada Allah dengan aturan hukum agama yang kita yakini kebenarannya ini, kemudian dia berhijrah dan berjihad dengan harta benda, jiwa raganya, Masya Allah. Pasti sudah barang tentu manusia yang demikian ini akan diberi keberhasilan, kesuksesan, kemenangan. Sehingga di dalam hidup ini, sebelum kita masuk pada pengertian hakikat masalah hijrah, seorang yang taat beribadah kepada Allah harus mempunyai prinsip di dalam hidupnya. Dan prinsip inilah yang akan menentukan kedudukan, tempat bahagia celakanya di dunia maupun di akhirat. Nah, ada 3 prinsip hidup seorang yang takwa, yang taat kepada Allah. Yang ini tidak boleh dipisahkan. Satu dengan yang lain, sebaliknya harus saling berjalin kelindan, saling bertaut, saling mengisi, saling melengkapi satu dengan yang lain. Yang pertama tadi adalah iman. Iman adalah keyakinan. Yang kedua,
hijrah. Hijrah artinya perubahan. Yang ketiga, jihad artinya perjuangan. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Ketiga prinsip yang tercantum di dalam ayat di atas, iman, hijrah, dan jihad. Atau secara umum kita sebut keyakinan, iman. Yang kedua, perubahan, hijrah. Yang ketiga adalah perjuangan. Ketiga hidup ini, prinsip hidup ini harus berjalan serasi, sejalan, dan seiring. Agar tujuan hidup manusia itu menuju bahagia, dunia dan akhirat dapat tercapai. Keyakinan atau iman adalah dasar untuk berjuang dalam melakukan perubahan. Dan sangat mustahil ada perubahan tanpa perjuangan. Demikian halnya mustahil ada perjuangan tanpa adanya satu keyakinan dan kepercayaan. Oleh karenanya Allah berpesan kepada kita dalam surat Ar-Ra'd, surat 13, ayat 11. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Hadirin para pemirsa keluarga besar Ta'lim Al-Karimah dari Bagian Paru Rumah Sakit Dr. Sutarmo yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Oleh karenanya mari di tahun baru Hijriah ini kita sebagai seorang muslim harus bisa memahami makna, esensi daripada hijrah itu sebenarnya. Sehingga apa tadi yang sudah dijanjikan jaminannya oleh Allah? Kalau kita memiliki semangat hijrah, semangat untuk selalu berubah diri kita. Berubah lingkungan kita, hidup kita. Hari ini lebih baik dari hari kemarin. Hari esok harus kita upayakan lebih baik lagi. Pasti dengan semangat hijrah semacam inilah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala akan mencapai kemenangan demi kemenangan, keberhasilan, kesuksesan tidak hanya dunia yang sesaat dan sementara, tetapi nanti dalam kehidupan akhirat yang kekal abadi akan kita rasakan dan nikmati bersama. Oleh karenanya sekarang masuk kepada pengertian hijrah itu sendiri. Nah, hijrah itu bisa diartikan menjadi dua pengertian. Satu, hijrah yang disebut secara makaniyah. Yang kedua, hijrah maknawiyah. Lalu apa yang disebut dengan hijrah makaniyah? Makan itu tempat. Makanun itu tempat. Sehingga hijrah bil makan, hijrah secara terminologi istilah bahasanya adalah meninggalkan. Hijrah artinya meninggalkan. Hijrah artinya berubah. Sehingga pengertian hijrah secara istilah itu meninggalkan satu tempat menuju satu tempat yang lain dengan tujuan yang jelas. Ini pengertian hijrah secara makaniyah. Seseorang baru dikatakan hijrah secara makaniyah apabila dia siap meninggalkan tempat di mana dia berada menuju satu tempat tertentu dengan satu tujuan tertentu. Tidak mungkin seseorang itu disebut hijrah secara pengertian makaniyah tempat apabila satu dia meninggalkan tempat di mana dia berada
tetapi tidak tahu ke arah mana tempat tujuan yang akan dicapai. Ini namanya, maaf, gelandangan. Meninggalkan satu tempat, menuju tempat yang lain, tapi tidak tahu dia kemana arah tujuan, maksud yang akan dicapai. Ini satu. Yang kedua, tidak mungkin seseorang disebut hijrah secara makaniah, manakala dia tidak meninggalkan tempat di mana dia berada, tapi dia menuju tempat yang dia tidak akan ketahui juga tempatnya. Itu namanya melamun. Bermimpi. Oleh karenanya, yang terpenting makna daripada hijrah. Yang kedua inilah yang harus lebih kita fokus uraikan. Kalau sekedar hijrah makan niat tempat, mungkin yang sering kita kenal hijrahnya Nabi. Dan kita muliakan Muhammad SAW dengan para sahabatnya, dengan kaum muslimin dari Mekah menuju Madinah. Ini jelas meninggalkan satu tempat karena tidak kondusif, keluar ke tempat yang lain sesuai dengan wahyu dari Allah. Itulah Madinah, untuk memperkembangkan kembali risalah dakwah Islamiyah yang belum sempurna dilaksanakan oleh Nabi di kota Mekah. Yang kedua, hijrah secara maknawiyah. Nah, hijrah secara maknawiyah inilah yang harus kita jabarkan menjadi 3 garis besar pokok. Makanya ketika Nabi bertanya pada sahabat-sahabatnya, "Ma'huwal muhajir?" Tahukah kamu siapakah orang yang berhijrah itu? Sahabat, aku udah cepat ya, jadwalku diam ya. saja. Ya, benar ya. Semuanya. Tapi lalu Nabi mengatakan, "Al-muhajiru man hajaro amma nahallahu anhu. Al-muhajiru man anhanallahu anhu." Orang yang disebut hijrah adalah meninggalkan semua apapun yang dibenci oleh Allah. Situasi, kondisi, ucapan, perilaku, semua yang dibenci oleh Allah. Mereka tinggalkan. Semata-mata untuk apa? Hijrah. Menuju sesuatu perbuatan, tingkah laku, ucapan yang benar-benar bisa mendatangkan ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu sahabat yang mulia Umar ibnu Khattab, yang kita kenal sebagai seorang yang menentukan dan membuat tahun baru hijriah bagi kita umat Islam, beliau mengatakan, "Al-hijratu farraqat bainal haq wal batil." Yang disebut hijrah, esensinya adalah benar-benar siap meninggalkan yang batil, yang dibenci oleh Allah, yang merugikan, yang tidak manfaat. Tinggalkan semua itu menuju yang dicintai Allah, yang diridhoi Allah, yang bermanfaat untuk hidup dan kehidupan. Nah, untuk inilah mari kita masuk pengertian hijrah secara maknawiyah. Pengertian hijrah secara maknawiyah ini ternyata ada 3 hal yang perlu kita ketahui. Satu, yakni hijrah secara i'tiqadiyah atau hijrah biqalbi. Ini yang paling esensi, yang paling penting di dalam menentukan sikap hidup kita ini agar mencapai kemenangan, kesuksesan, yakni harus siap melakukan hijrah i'tiqadiyah, keyakinan, hijrah kepercayaan, hijrah biqalbi. Masya Allah. Oleh karenanya kita bisa melihat bahwasanya di dalam hidup ini, mohon maaf, terutama dalam hidup yang serba global ini, informasi, apapun yang kita butuhkan di dalam belahan bumi dunia ini
bisa kita akses secara online. Masya Allah. Sehingga kita ini hidup di dalam era kebebasan. Era kebebasan di dalam masalah apa? Terutama keyakinan. Masya Allah. Ini yang sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Sadar atau tidak kita sadari, dengan kita sering berinteraksi dengan manusia yang berbeda, beraneka ragam, suku bangsa, bahasa, apalagi pemahaman. Akhirnya, berapa banyak kita sebagai umat Islam, keyakinan kita ini tergerus dengan keyakinan, dengan kepercayaan yang benar-benar jauh dari nilai-nilai iman dan Islam. Para bersahabat, keluarga besar Al-Karina, bagian baru yang kami muliakan dan dirahmati Allah. Maka upaya kita sekarang, mari kita hijrah dari perbuatan-perbuatan, keyakinan-keyakinan yang kita kenal sekarang ini dengan ramalan-ramalan, ramalan cuaca, ramalan jodoh, ramalan nasib, perdukunan. Ini semua adalah iktikad, keyakinan yang tidak diajarkan, dibenarkan di dalam Islam. Makanya Nabi kita Muhammad SAW itu diutus oleh Allah semata-mata menata keyakinan, akhlak. Karena ad-dinu husnul huluk. Agama itu intinya adalah bagaimana kamu mempunyai keyakinan, akhlak, budi pekerti yang baik. Ucapan, tutur kata, perilaku, dan perbuatanmu harus benar-benar mencerminkan kehidupan seorang hamba Allah yang beragama. Dan akhlak inilah yang ditugaskan oleh Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Innama bu'istu liutamima makarimul akhlak. Tidaklah kami diutus oleh Allah semata-mata kecuali dengan satu misi dan satu misi. Visi dan misinya tidak lain menata ulang kembali, menyempurnakan ulang kembali akhlak budi pekerti manusia yang sudah banyak melenceng dari keyakinan Islam yang sudah diberikan oleh para nabi Allah, utusan Rasul-Rasul Allah, mulai Nabi Adam alaihissalam sampai beliau Nabi yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu sebabnya akhlak inilah iktikad yang harus kita jaga. Surat Asy-Syu'ara, surat Asy-Syu'ara ayat 88, 89. Allah Ta'ala berfirman, Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ingat nanti di hari kiamat, anakmu, harta bendamu tidak akan berguna sedikit pun di hadapanmu ketika menghadap aku Allah sebagai Tuhanmu. Kecuali siapa yang ingin berjumpa dengan aku. Syaratnya biqalbin salim. Bawa terus-menerus hati yang selamat, hati yang bersih dari setiap perbuatan yang disebut syirik. Karena perbuatan syirik ini tidak akan diampuni oleh Allah. Kecuali kalau kita sebelum mati, benar-benar bertaubat, taubatan nasuha kepada Allah. Para bersawan, keluarga besar Al-Karim, yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Inilah yang disebut hijrah biqalbi, hijrah i'tiqadiyah, keyakinan. Nah, yang kedua adalah hijrah bil fikriyah. Hijrah meninggalkan fikriyah, pemikiran-pemikiran, faham-faham yang tidak pernah dibenarkan oleh Allah, Rasulnya Muhammad SAW, apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah yang disebut dengan pemikiran-pemikiran
yang sekuler. Kita harus hijrah, tinggalkan menuju apa? Pemikiran yang dicontohkan oleh Allah. Pemikiran yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Para sahabatnya, para tabi'in, para salaf. Karena yang kita hadapi sekarang ini, Masya Allah. Terutama di dalam masalah pemahaman, pemikiran. Ada yang disebut budaya. Sipilis. Sipilis dari rangkuman sekuleris, pluralis, liberalis. Ini adalah pemikiran-pemikiran yang sudah lepas kontrol kendali dari tuntunan agama Allah Adilul Islam yang mulia. Oleh karenanya, kita harus berhati-hati menghadapi pemikiran-pemikiran yang sekuler, pemikiran-pemikiran liberalis yang sekarang ini sudah begitu melakukan serangan-serangan secara masif, pendangkalan-pendangkalan supaya pemikiran yang Islami itu sedikit demi sedikit ditinggalkan. Satu contoh, buat apa kita melakukan sholat? Kalau kita sholat, tetapi masih melakukan tindak korupsi, kemaksiatan, kebohongan, dan merugikan orang lain. Lebih baik kita tata diri kita lebih dahulu menjadi orang yang baik. Baru kita tegakkan sholat. Masya Allah. Lalu kapan manusia ini akan bisa jadi baik tanpa sholat? Karena di dalam diri manusia tadi sudah disampaikan. Inna nafsa la'ammaratu bisu. Nafsu itu selalu jurus kepada kejelekan. Nah, disinilah maka Allah mengajarkan kepada kita. Aqimis sholat. Inna sholata tanha anil faksai wal munkar. Tegakkan sholat. Dengan sholat, kamu akan terlindungi, terhindarkan dari perbuatan keji dan munkar. Yang menjadi pertanyaan sekarang adalah, sudah sholat, tapi masih maksiat, masih berbuat dosa. Kan lebih baik tidak sholat. Kapan menunggu kamu tidak berbuat dosa, tidak bermaksiat, tidak berbuat pelanggaran demi pelanggaran kepada Allah? Sudah sholat saja masih begitu. Melanggar, maksiat, berbuat dosa. Apalagi tidak menegakkan sholat. Semakin jauh dari agama. Yang kedua, masalah jilbab. Ngapain muslimah itu menutup dirinya dengan berjilbab? Buat apa berjilbab kalau hatinya masih jelek? Nah, yang penting hatinya dulu dijilbabi. Perbaiki diri hati kita. Setelah baik, baru kita berjilbab. Nah, inilah satu contoh pemikiran-pemikiran yang sekuler, yang liberal, yang harus kita siap hijrah, tinggalkan semua ini, menuju pemikiran dan pemahaman yang benar. Itulah adilul Islam. Lebih baik pemimpin yang kafir sekalipun, asal jujur, daripada pemimpin yang muslim, tapi tidak jujur. Kenapa tidak dibalik? Lebih baik pemimpin yang muslim, apalagi dia jujur, daripada pemimpin yang kafir, apalagi dia tidak jujur. Inilah yang disebut, kita harus punya semangat hijrah secara fikriyah, dari pemikiran, dari faham-faham yang tidak diajarkan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Islam ini, harus kita siap hijrah, tinggalkan. Senyampang Allah masih memberikan kesadaran kepada kita, memberikan keimanan, memberikan ketakwaan kepada kita, sehingga Allah insya Allah akan membimbing kita menuju Islam yang kafah. Amin. Yang ketiga adalah hijrah bisu'uriyah. Su'uriyah yang menyangkut masalah cita rasa, kesenangan, hobi. Nah, kadang-kadang berapa banyak kita ini mengikuti cita rasa, kesenangan, hobi kita.
mulai dari hiburan, mulai dari pergaulan, mulai dari yang namanya seni musik, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Ini harus kita siap hijrah, tinggalkan menuju cita rasa seni yang benar-benar bisa menuju kesejukan hati, ketenteraman jiwa untuk menyintai Allah Subhanahu wa taala. Yang sekarang ini sering kita lihat tidak lain adalah karena kecintaan kita kepada cita rasa kesenangan di luar Islam. Akhirnya kesenangan-kesenangan yang diajarkan Allah kepada Islam ini kita tinggalkan. Satu contoh, jujur berapa waktu yang kita berikan untuk membaca Al-Quran. Tidak ada hiburan yang paling nikmat, yang menyelamatkan, yang menyenangkan, yang mengasyikkan kecuali baca Al-Quran, memahami maknanya, mengamalkannya. Sehingga di dalam surat Al-Furqan, kita lihat di dalam Al-Quran. Surat 25, ayat 30. Masya Allah. Nabi mengadu kepada Allah. Waqala Rasul, ya Rabbi, inna qaumi tahabu hadzal Qur'ana mahjur. Dan Nabi berkeluh kesah mengadu kepada Allah, ya Rabb, bagaimana kelak nanti jadinya? Kalau di akhir zaman, satu saat nanti umatku banyak yang meninggalkan Al-Quran. Tidak acuh, sudah acuh tak acuh kepada Al-Quran. Inilah yang sekarang harus kita siapkan hijrah diri kita. Sesibuk apapun, sesulit apapun hidup kita, kalau ingin mendapatkan ridhoan Allah, maka Nabi mengingatkan kepada kita, khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kamu semua adalah yang hobi membaca Quran, mengamalkan dan mengajarkannya. Masya Allah. Nah, sampailah kita kepada 5 prinsip semangat hijrah. Yang kalau ini kita lakukan benar-benar, kemenangan, kesuksesan demi kesuksesan, pasti akan diberikan Allah kepada kita. Nah, pada poinnya, 5 prinsip hijrah yang harus kita lakukan untuk mencapai kesuksesan, kemenangan di dalam setiap aktivitas kehidupan ini. 1, dikatakan oleh para alim bahwasanya hendaknya kita bisa menyintai, saya ulangi, seseorang baru dikatakan hijrah yang sebenar-benarnya hijrah mencapai kemenangan. Ada 5 prinsip. 1, yakni menyintai selain Allah. Ini harus kita hijrah, kita tinggalkan. Akhirnya hanya menyintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulang. Kita harus mempunyai semangat hijrah. Yang pertama, dari menyintai semua selain Allah yang ada di alam semesta ini, harus kita tinggalkan kecintaan kita kecuali kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Surat Ali Imran, surat 3 ayat 31. Allah berjanji, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim." Katakanlah, jika kamu cintamu hanya kepada Allah, fattabi'uni. Apa kata Nabi? Ikuti aku, tauladani aku. Yuhibbukumullah. Kalau kamu sudah mengikuti aturan hukum Allah yang aku ajarkan, aku contohkan, aku teladankan, pasti Allah menyintai kamu. Lalu bagaimana kalau Allah sudah menyintai kita? Yuhibbukumullah. Kalau Allah sudah menyintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum. Allah ampuni dosa-dosamu.
Allahu Ghafurur Rahim. Karena hanya Allah lah satu-satunya yang mempunyai sifat pengampun atas segala kesalahan dosa yang dilakukan oleh hamba-Nya. Kebahagiaan dan kemenangan apalagi nanti di akhirat nanti, kalau tidak mendapat ampunan dari Allah dari dosa salah. Setiap saat waktu kita manusia yang lemah dan serba banyak kebutuhan ini terjerembab ke dalam dosa demi dosa. Kullu bani Adam khata'un wa khairul khata' at-tawwabun. Semua anak cucu Adam manusia, semua saja yang bernama manusia pasti punya dosa. Pasti punya dosa. Sadar atau tidak disadari, besar apalagi maupun yang kecil. Sebaik-baik manusia adalah bukan berarti manusia yang hidup tanpa dosa. Tapi sebaik-baik manusia, kata Nabi, saat dia berbuat dosa kepada Allah maupun manusia, at-tawwabun, segera dia bertobat, berjanji kepada Allah, tidak mengulangi lagi. Diiringi dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan memperbanyak taubatan nasuha, istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya bacakan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah, surat 2 ayat 165. Allah berjanji yang artinya, dan di antara manusia ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti menyintai Allah. Adapun orang-orang yang beriman sangat besar cintanya hanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang berbuat zalim itu melihat ketika mereka melihat adab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat adabnya, niscaya mereka akan menyesal. Walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman, asyaddu hubba lillah, cintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga kecintaan apapun yang ada di alam semesta yang pernah kita lakukan ini jangan sampai melebihi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hukum bercinta ada 3. Cinta secara primer. 2, sekunder. Yang ketiga, tersier. Cinta yang primer, yang utama dan mulia, hendaknya manusia itu dimanapun, apapun status sosial dirinya, hendaknya kecintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini cinta primer. Skala prioritas. Yang kedua, cinta sederhana. Apa yang dimaksud cinta sederhana? Kecintaan kepada selain Allah, tapi tidak melupakan Allah. Ini baru disebut cinta sederhana. Menyintai suami, istri, orang tua, anak. Ini cinta sederhana. Yang ketiga, yaitu manusia cinta kepada harta, jabatan, kekuasaan, dunia dengan segala isinya. Nah, apabila manusia cintanya kepada orang tua, suami, istri, anak, harta, dunia dengan segala isinya ini, melebihi kecintaannya kepada Allah, Masya Allah, itu baru disebut cinta hina-hina. Mari kita lihat surat Taubat. Surat yang ke-9. Ayat yang ke-24. Saya bacakan saja artinya. Surat Taubat, surat 9 ayat 24. Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perdagangan yang kamu khawatirkan kerugiannya, rumah-rumah, tempat tinggal yang kamu sukai, itu semuanya lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul-Nya, serta berjihad di jalan Allah, maka tunggulah sampai Allah memberikan keputusannya
Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Na'udzubillah. Hadirin, para persawan keluarga besar Taklim Al-Qarinah dari yang sangat dimuliakan Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, tidak lain hijrah yang disebut dengan hijrah kedua. Bagaimana kita hijrah dari penghambaan pada selain Allah. Ini harus kita hijrah. Tidak boleh lagi terlalu menghamba kepada selain Allah. Kecuali kita harus punya semangat hijrah. Penghambaan diri selain Allah. Khusus hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 kita selalu diajarkan oleh Allah ketika sholat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menghamba. Menghamba itu harus tunduk, taat, patuh pada apapun yang dipertuan. Jangan sampai kita menghamba kepada selain Allah. Sebab di saat penghambaan kita kepada selain Allah, maka kita tidak punya lagi arti kebebasan, kemerdekaan yang hakiki. Karena kita sudah diperbudak oleh apapun yang disebut dengan nafsu. Allah mengingatkan di dalam surat Al-Jatsiyah, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallallahu ala ilm. Tidakkah kamu perhatikan orang yang sudah menuhankan hawa nafsunya sehingga dia menghambakan diri kepada nafsunya? Maka aku berjanji orang yang demikian ini, aku tutup matanya, pendengarannya, hati nuraninya, sehingga dia tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk, mana yang hak, mana yang batil, mana yang menyelamatkan, mana yang menyesatkan. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita belum bisa disebut hijrah kalau prinsip yang kedua ini. Hijrah meninggalkan penghambaan kepada selain Allah. Kita hanya menghamba kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati Allah. Kemudian inilah yang dijanjikan oleh Allah di dalam surah 39. Kita lihat surah 39. Surat 39 ayat yang ketiga. Surat Az-Zumar. Ingatlah, hanya milik Allah agama yang murni dari syirik. Dan orang-orang yang mengambil pelindung selain Dia berkata, kami tidak menyembah mereka, melainkan berharap agar mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguh Allah akan memberi putusan di antara mereka tentang apa yang mereka perselisihkan. Sungguh Allah tidak memberi petunjuk kepada para pendusta dan orang-orang yang sangat ingkar. Jadi orang yang sudah tidak menghambakan diri benar-benar kepada Allah, pasti dia akan menghamba kepada selain Allah. Dengan dalih, aku tidak menyembah mereka itu. Aku tidak menghamba kepada mereka itu. Hanya saja supaya ada kedekatan hubungan antara saya dengan yang saya jadikan harapan untuk bisa memperdekat hubungan kami dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut wasilah. Ini yang disebut maklar. Ini yang disebut yang tidak dibenarkan di dalam agama Allah. Dua. Yang ketiga, hadirin keluarga besar Al-Qarinah yang dimuliakan Allah, adalah kita dituntut untuk hijrah dari rasa takut kepada selain Allah. Hendaknya kita hijrah, tinggalkan
Rasa takut kita kepada selain Allah, hijrah, tinggalkan. Hanya takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Kenapa kita hanya takut kepada Allah? Sebab ada hadis qudsi yang mengajarkan, kalau kamu takut kepada aku saja, tidak takut kepada selain aku, maka aku jadikan semua selain aku, alam semesta, alam beserta isinya ini akan takut kepada kamu. Tapi sebaliknya, kalau kamu sudah tidak takut lagi kepada aku, kata Allah, akan aku jadikan kamu akan takut kepada selain aku yang ada di alam semesta. Masya Allah. Kita lihat suratnya. Di dalam surat 16, surat An-Nahl. Surat An-Nahl, ayat yang ke-50 dan 52. Saya bacakan, tolong nanti dilihat Al-Qur'annya masing-masing. Mereka takut kepada Tuhan yang berkuasa di atas mereka dan melaksanakan apa yang diperintahkan kepada mereka. 51. Dan Allah berfirman, janganlah kamu menyembah dua Tuhan. Hanyalah Dia Tuhan yang Maha Esa, maka hendaklah kepadaku saja kamu takut. Yang ke-52, dan miliknya lah meliputi segala apa yang ada di langit dan di bumi. Dan kepadanya lah ibadah dan ketaatan selama-lamanya. Mengapa kamu takut kepada selain Allah? Yang ketiga. Yang keempat, para pirsawan keluarga besar, Jamaah Taklim Al-Karina yang dirahmati Allah, adalah bagaimana kita hijrah. Menyerahkan segala urusan yang ada di dunia ini. Termasuk menghadapi pandemi COVID-19 yang masih mencekam ini. Bagaimana kita menyerahkan segala urusan yang terjadi di muka bumi ini hanya kepada Allah semata-mata. Inilah yang disebut dengan tawakal. Sehingga kalau tadi takut, sekarang tawakal. Urusan ini kita harus yakin kembali. Tidak ada sesuatu yang terjadi di muka bumi ini kecuali dengan izin Allah. Maka serahkan. Cara penyelesaiannya, solusinya adalah menurut tuntunan agama Allah. Dalam dunia medis, tentu kita ikuti para medis, para dokter yang sudah pakarnya dalam dunia kesehatan. Kita ikuti protokol kesehatan yang ada ini. Harus kita taati dengan jaga jarak, masker, jaga kebersihan, sering basuh, dan jarang melakukan kontak satu dengan yang lain secara berdekatan, secara fisik. Tetapi lebih dari itu, kita tidak hanya bisa bersandar hanya pada vaksin yang sekarang masih menjadi pro dan kontra. Serahkan kepada Allah. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri. Qad ja'alallahu likulli syai'in qadra. Surat At-Tolak ayat 3. Surat At-Tolak itu surat 65. Kita baca surat At-Tolak. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan solusi jalan keluar dan akan memberikan rezeki yang tidak pernah disangka-sangka. Dan dia memberi rezeki dari arah yang tidak pernah disangka-sangkanya. Barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Oleh karenanya, kita diajarkan oleh Rasulullah SAW menghadapi setiap problematika hidup ini. Jangan sampai lepas hubungan kendali kepada Allah. Ingatan kita kepada Allah. Zikir kepada Allah. Ada zikir masalah tawakal ini yang harus selalu kita amalkan. Ketika pagi habis subuh dan setelah sholat asar. Nabi yang sudah dijamin surga oleh Allah selalu berwirid dengan zikir ini. Ya Hayyu, Ya Qayyum,
birahmatika astaghis aslih li sa'ni kullahu wala takilni ila nafsin tarfata ain. Ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, Engkau yang Maha hidup. Ya Allah ya Qayyum, Engkau yang Maha berdiri sendiri tanpa meminta pertolongan sedikit pun apa yang ada di alam semesta ini. Birahmatika ya Allah, dengan kasih sayang-Mu semata-mata ya Allah. Aslih li sa'ni kullahu. Perbaikilah ya Allah. Ya Allah, perbaikilah segala urusan persoalan hidupku ya Allah. Tolonglah ya Allah. Perbaiki semua urusanku ini ya Allah. Wala takilni illa nafsin tarfata ain. Jangan kau serahkan kepadaku ya Allah sekejap mata pun segala urusan persoalan hidup ini, termasuk virus COVID-19 yang sekarang ini masih belum terselesaikan ya Allah. Jangan kau serahkan kepadaku sekejap mata pun segala urusan ini, tanpa pertolongan, tanpa bimbingan, tanpa perlindungan-Mu ya Allah. Masya Allah. Sekejap mata pun dalam hidup, jangan pernah lepas untuk ingat mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5 menit lagi yang Ustaz. Ya sudah, tinggal Sesi satu. tanya jawab. Nah, tinggal satu. Tadi sudah satu, hijrah dari kecintaan kepada selain Allah hanya kepada Allah. 2, dari penghambaan kepada selain Allah harus hanya menghamba kepada Allah. Iyyaka na'budu. Yang ketiga, rasa takut kepada selain Allah harus hijrah, kita tinggalkan itu. Semua itu akan hanyut, sirna, hilang. Kullu syai'in hali'un illa wajhullah. Semua ini akan musnah, hilang, lenyap kecuali wajah Allah. Maka kita harus takut hanya kepada Allah. Nah, yang keempat, menyerahkan segala urusan, kita harus hijrah, tinggalkan, menyerahkan segala urusan hanya kepada selain Allah. Kita hanya serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang terakhir, yang kelima, hijrah dari permohonan. Hijrah dari permintaan, hijrah dari doa-doa selain kepada Allah. Ini harus benar-benar kita bisa fokus berdoa yang penuh khusyuk keikhlasan kepada Allah. Allah janji, ud'uni astajib lakum. Berdoa kamu, minta kamu hanya kepadaku. Astajib lakum, aku akan penuhi, aku kabulkan segala permohonan. Sayangnya kadang-kadang kita ini sudah merasa lemah, tapi sandaran vertikal kita amat sangat lemah, sehingga kita terjebak pada permohonan. Berdoa, mencari solusi jalan keluar dari problema hidup kita ini, tidak kepada Allah yang menciptakan alam semesta ini, yang telah membuatkan aturan supaya manusia kalau benar-benar kembali kepada hukum Allah dan Rasulnya. Allah janji tadi, lahu ajru, mengalir pahalanya terus tidak putus. Wala khaufun alaihim wa lahum jazan. Dia tidak akan pernah merasa gelisah, takut, resah, galau menghadapi hidup ini. Mudah-mudahan dengan 5 prinsip hijrah akan menuju kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Ulaika humul faizun. Mereka itulah yang mendapat kesuksesan, keberhasilan, kejayaan, dan kemenangan di dalam. Demikian, semoga bermanfaat. Diberilah kita oleh Allah dalam mengatasi setiap problematika hidup ini. Kembali kepada aturan Allah. Insya Allah, agama ini adalah solusi, tapi dengan catatan 3 prinsip hidup. Keimanan yang kuat. Yang kedua, semangat ingin selalu berubah. Merubah dari yang kecil. Merubah hari ini. Merubah apapun yang tidak dicintai Allah. Hijrah, tinggalkan menuju yang dicintai Allah. Insya Allah, kemenangan, keberhasilan, kesuksesan akan menanti kita. Demikian yang bisa kami sampaikan. Silakan, barangkali ada yang kurang jelas, kita lanjutkan. Alhamdulillah.
Terima kasih. Nah, tanpa terasa sudah 50 menit tadi sekitar Ustaz Yasna. Masya Allah, Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi salah satu yang saya ingat, jadi artinya untuk memulai semua atau memulai hijrah ini, kita mungkin awalnya nggak harus nunggu ikhlas ya Ustaz ya. Pokoknya patuhi saja perintahnya. Itu Ustaz ya. Iya, betul, betul. Kalau kita tunggu ikhlas legowo dulu mungkin nggak jalan-jalan nanti artinya. Nah, betul, betul. Nggak jalan-jalan. Soalnya di dalam diri ini ada nafsu, ada kepentingan, Ya, betul. keduniawian, ada setan. Loh, Ya. musuh-musuh kita ini banyak. Padahal Allah yang sudah menyiapkan semua itu dengan lewat agama solusi. Jadi memang harus terpaksa ya saya. Memang harus ada keterpaksaan mau nggak mau awalnya. Iya, semua itu harus melalui terpaksa dulu. Nanti dalam proses kita sambil menghayati apa makna di balik semua ini. Kalau nunggu seperti kamu kok tidak ibadah ya, tidak sholat ya? Wah, ya nunggu hidayah saya. Ya, nunggu hidayah. Nah, hidayah itu kan harus dicari. Ilmu ini tidak mungkin akan datang sendiri. Ilmu ini harus dicari. Hidayah harus dicari. Tidak mungkin orang itu tahu-tahu pinter. Tidak mungkin orang itu tahu ini yang manfaat. Ini yang mudarat. Tidak mungkin. Nah, yang penting diingat, dalam diri manusia ada nafsu yang selalu menjurus kepada kejelekan. 2, setan. Satu-satunya musuh bebuyutan nenek moyang kita. Yang ketiga, kepentingan, kecintaan kita kepada dunia yang mempesona dan menggiurkan ini. Nah, yang keempat, musuh-musuh Islam. Jadi tidak ada alternatif, solusi lain kecuali kembali kepada aturan. Man aslama, barang siapa yang Islam. Islam itu apa? Tunduk. Islam itu apa? Taat. Islam itu patuh. Sudah, jalani. Tidak mungkin Allah memerintahkan sesuatu kewajiban di dalam ibadah yang dibalik itu tidak ada manfaat yang baik bagi manusia. Tidak mungkin Allah melarang satu perbuatan yang harus dilarang dalam hidup oleh manusia kecuali dibalik larangan-larangan itu. Kalau kita langgar, pasti akan bawa bencana, kesengsaraan, kesulitan, dan penyesalan. Begitu, Pak Dokter. Barangkali ada yang mau dari audiens, ada yang mau tanya? Ya, yang mau tanya langsung saja, silakan. Sudah jelas ya? Cukup jelas ya, Pak Dokter? Assalamualaikum. Oh, enggak. Waalaikumsalam. Nama saya Toha, Ustaz. Iya, saya Pak Dokter. Temannya Dr. Arif. Oh, iya. Bagaimana hijrah dalam aplikasi kita sebagai dokter, Ustaz? Iya. Dan dalam kondisi ujian Allah pandemi ini, bagaimana kita harus terpaksa, tanda kutip, melakukan perawatan, terus baru ikhlasnya nyusul. Nah, kan tidak barokah, Ustaz, atau bagaimana? Itu semua hak prerogatif Allah. Mohon maaf, moderator. Matunun, Ustaz. Nama saya Toha. Terima kasih. Terima kasih sebelumnya bagi kami forum pengajian kecil ini dihadiri guru besar Pak Ustadz, itu guru besar nefrologi lagi dalam. Monggo Ustadz. Jadi dalam masalah pandemi COVID-19 ini tentunya memang para medis, dokter dan sebagainya itu merupakan garda terdepan. Karena segala sesuatu itu ada ahlinya. Maka tentu saja kita melakukan tugas profesional sebagai seorang dokter itu tentu sudah merupakan pilihan dari awal. Kita tahu apa misi dan visi seorang dokter. Tentu saja untuk memberikan satu solusi kesehatan untuk keselamatan bagi umat manusia. Ini prinsip dan itu mungkin menjadi sumpah dokter. Nah, untuk itulah di dalam kasus seperti ini, tentu kita kembali kepada prinsip awal tujuan semula kita menuntut ilmu
di Fakultas Kedokteran sesuai dengan jurusan masing-masing. Harapan kita ingin berbakti untuk memberikan sumbangsih kepada bangsa, negara, dan agama khususnya sesuai dengan disiplin ilmu yang kita miliki. Nah, untuk itu, karena kita sudah memiliki pilihan dengan profesi dokter, apalagi dokter paru, yang ini sekarang banyak, Masya Allah, kita doakan saudara-saudara kita yang gugur dalam menjalani tugas untuk memberikan penyelamatan, pengobatan dari pandemi COVID-19 ini. Diterima oleh Allah segala pengabdiannya, ibadahnya, diampuni segala dosa-dosanya, ditempatkan di tempat yang mulia sebagai ganti atas pengorbanan jeripaya yang sudah dilakukan di dalam pengabdian sesuai disiplin ilmu. Nah, jadi karena kita sudah profesi kita sebagai dokter, tentu dengan adanya kasus ini kita harus di garda terdepan. Tentu saja di sini kita sudah harus mengikhlaskan diri juga. Apapun risikonya, kita harus berusaha menyelamatkan jiwa manusia. Nah, tentu saja untuk melaksanakan ini kan ada bisikan-bisikan. Bagaimana ini pemerintahnya yang tidak memberikan pelayanan, memberikan backup berupa baik pakaian, obat, dan sebagainya. Nah, tentunya di dalam hal ini ada sedikit perasaan dalam diri kita. Sehingga kita baca viral, para dokter yang banyak komplain kepada pemerintah, itu tidak bisa disalahkan juga. Karena dokter juga manusia, ustadz juga manusia. Sesuai dengan kadar tebal tipis keyakinan, keimanan kita masing-masing. Nah, disinilah keikhlasan itu akan berjalan sesuai dengan kadar keyakinan, pengetahuan keagamaan kita, kesadaran, pengamalan, takwa kita. Sehingga insya Allah, semakin kita dalami ilmu agama, semakin kita pasrah kepada Allah, semakin kita bergantung kepada Allah, semua sesuatu yang berjiwa ini tidak akan mati kecuali dengan izin Allah. Sehingga tugas kita ya terbatas hanya berusaha. An-nasu bitaksir, wallahu bitakdir. Manusia boleh berikhtiar, berupaya bagaimana menyelamatkan kasus-kasus seperti ini. Tapi bagaimanapun juga, wallahu bitakdir, takdir Allah itulah yang paling menentukan dan harus kita. Jadi kembali masalah keikhlasan itu mudah-mudahan berjalan seiring dengan pemahaman kesadaran ilmu agama kita, ketakwaan kita kepada Allah, pengabdian kita kepada Allah dan manusia, insya Allah keikhlasan ini akan mengantarkan kita menjadi orang-orang yang mukhlisin, ikhlas di dalam beragama, beribadah, di dalam memberikan pelayanan. Saya rasa demikian. Amin. Terima kasih Ustaz. Kata kuncinya wallahu bitakdir ya. Terima kasih Ustaz. Masih seperti nanti Allah juga lah yang akan bisa membuat hati kita menjadi ikhlas ya Ustaz ya. Ya betul. Semua itu kan dari Allah. Makanya kita diajarkan untuk berdoa. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinika. Wa syukri ala nikmatika. Wa husni fi ibadatika. Jadi hati ini memang bolak-balik itu tadi. Jangan ngomong, saya sudah ikhlas. Mulut bisa berkata begitu. Hati belum tentu. Nah, jadi bagaimana supaya mulut dan hati bisa sinergi, bisa seiring, bisa sejalan, ya tentu diupayakan selalu terus meningkatkan takwa, ketaatan kepada Allah. Insya Allah, Allah akan berikan solusi yang terbaik. Ya. Oke, terima kasih banyak Ustadz Said Jasna. Mungkin masih ada satu pertanyaan terakhir? Monggo, silakan. Sepertinya tidak ada, sudah mau 2:30. Terima kasih banyak. Sebelum forum ini ditutup, kami mohon Ustadz Said Jasna menutup dengan doa buat kita semua. Iya. Baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa alihi wasallam.
Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika. Allahumma inna nas'aluka bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal fawza bil jannah wal afwa 'indal hisab. Allahumma rabban nas adhibil ba'sya ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifauka shifaa'a la yughadiru saqama. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban mubarakan wa shifaa'an min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Rahman ya Mujib ya Mujibud da'wat. Ya Allah, ampuni segala dosa-dosa kami, orang tua kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala dosa, ya Allah, terutama dosa-dosa kemaksiatan, dosa-dosa yang hanya akan membuatkan kemurkaan. Cabutlah, ya Allah, semua virus wabah COVID-19 ini, ya Allah, sehingga sehat, walafiat untuk ibadah kepada-Mu. Selamatkanlah para dokter kami, ya Allah, yang sudah berjuang dengan segala upaya, ya Allah. Balaslah, ya Allah. Berikan imbalan yang setimpal, ya Allah. Kau berjanji, ya Allah, tidak ada amalan yang wajib kecuali sebatas kemampuan yang bisa dilakukannya. Terimalah segala kekurangannya, kelebihannya, ya Allah. Berilah balasan imbalan yang memadai, ya Allah, atas jeripayanya, ya Allah, untuk kemanusiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekhilafan. Selamat di dalam beraktivitas untuk menghadapi segala kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, dan ingatlah pahala itu sesuai dengan jerih payah yang kita lakukan. Raikan prestasi tidak akan bisa mengubah prestasi. Prestasi akan diberikan oleh Allah sesuai dengan prestasi yang akan kita terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan katsiran, Ustaz. Alhamdulillah, sama-sama. Terima kasih banyak Ustadz Said Yasna. Semoga apa yang beliau sampaikan pada kita di siang sore hari ini bisa menambah hidayah dan memberikan kebarokahan buat apa-apa yang menjadi pendengaran kita dan apa-apa yang telah kita lakukan terhadap pasien-pasien kita. Terima kasih banyak atas pencerahannya Ustadz. Sama. Mohon maaf atas segala kekurangan terjadi. Jangan lupa kami sampaikan juga hari ini kami baru berduka cita karena ayahanda dari Dr. Sudarsono, salah satu staf senior kita, beliau meninggal dunia. Semoga almarhum husnul khotimah dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kesabaran dan ketabahan. Demikian acara forum kajian Al-Karim ini kami tutup. Terima kasih atas partisipasi senior sahabat semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.